dan juga sekitar 2.000 personil ya Polri, udah kita TNI Polri dan juga stakeholder lain udah kita siapkan untuk melakukan pengamanan. Dengan sistem pengamanan ini kita akan melakukan penyekatan di berbagai titik ya. Ini yang terus kita bangun komunikasi supaya mereka juga bisa membatasi kegiatan tersebut. Hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah. Itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu. Bahkan ada dalam periode pendek setoran tunai itu dilakukan dalam nilai yang fantastis 5 juta dolar. Dan PPATK juga menemukan adanya pembelian perhiasan dari setoran tunai tadi sebesar pembelian jam tangan ya sebesar 55.000 dolar. Jika ditetapkan itu yang menetapkan sebagai tersangka itu bukan Menko, itu KPK, dan itu sudah lama penetapannya, beberapa hari sebelumnya. Lalu timbul isu bahwa itu politisasi, rekayasa, kriminalisasi dan sebagainya. Sehingga lalu di sana muncul reaksi bahwa semua akan demo karena Lukas NMB itu dikriminalisasi karena pesanan partai politik dan orang-orang tertentu gitu. Massa dan kepala adat di Papua desak kasus Lukas NMB dihentikan. KPK beberkan syaratnya. Sejumlah massa menggelar aksi bela Lukas NMB di Taman Imbi, Jalan Irian, Gura Besi, Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua pada hari Selasa tanggal 20 September 2022. Massa aksi membawa beberapa baliho bertuliskan Save Lukas NMB. Seperti diketahui, Gubernur Papua Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Stop bunuh karakter pemimpin Papua, teriak seorang peserta aksi pada hari Selasa, dikutip dari tribunpapua.com. Koordinator Umum Koalisi Rakyat Papua, Otnil Deda, menyebut aksi ini dilakukan secara spontan karena kecintaan rakyat Papua terhadap Lukas NMB. Ini bukti nyata kecintaan masyarakat kepada Gubernur Lukas NMB. Dia, Gubernur, adalah tokoh pemersatu orang Papua, ungkapnya. Sementara itu, tokoh perempuan Papua Herlina Murib meminta agar Lukas NMB tidak diperiksa di luar Papua lantaran sedang sakit. Masyarakat tidak setuju akan penetapan tersangka terhadap Bapak Gubernur Lukas NMB dan saya secara pribadi menolak penetapan tersangka karena itu tidak benar, katanya pada hari Selasa dilansir tribunpapua.com. Ia menegaskan apapun yang masuk dalam proses penyelidikan harus bisa diselesaikan di Provinsi Papua. Alasannya beliau sedang sakit, sekarang kakinya sudah mulai membengkak, mulut sudah miring, beber dia. Sebelumnya, Kepala Adat di Papua Ramses Wali meminta Presiden Joko Widodo memerintahkan KPK menghentikan pemeriksaan terhadap Lukas NMB. Menurut Ramses, KPK dalam menetapkan status tersangka harus melalui tahapan pemeriksaan. Saya pikir apa yang dilakukan KPK bisa menimbulkan persoalan sebab bicara soal Pak Lukas NMB berarti bicara tentang Papua, ungkapnya kepada tribunpapua.com pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022. Label tersangka ini lebih baik dicabut. Jangan-jangan ada kepentingan dan permainan yang tidak sehat, tambah dia. Mengenai kasus Lukas NMB, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut pihaknya bisa saja menyetop perkara itu. Namun syaratnya yakni pihak Lukas NMB harus membuktikan sumber uang miliaran rupiah yang menjadi transaksi mencurigakan berdasarkan temuan PPATK. KPK berdasarkan undang-undang yang baru ini bisa menghentikan penyidikan dan menerbitkan SP3. Kalau nanti dalam proses penyidikan Pak Lukas NMB itu bisa membuktikan dari mana sumber uang yang puluhan ratusan miliar tersebut. Misalnya Pak Lukas NMB punya usaha tambang emas, ya sudah, pasti nanti akan kami hentikan. Ujarnya di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 19 September 2022, seperti diberitakan tribunnews.com. Alex pun berharap Lukas NMB dapat bersikap kooperatif memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Selain itu, Lukas NMB diharapkan bisa hadir langsung
dalam pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. KPK bisa saja melakukan pemeriksaan di Jayapura, tapi Lukas NMB diminta menenangkan masyarakat Papua lebih dulu. Sebagai informasi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap temuan dugaan aliran dana Gubernur Papua Lukas NMB. Adapun temuan PPATK diantaranya yakni setoran ke sejumlah pihak dengan nominal 1 miliar rupiah sampai ratusan miliar rupiah. PPATK menemukan adanya transaksi setoran tunai yang dilakukan Lukas NMB di kasino judi senilai 55 juta dolar Singapura atau sekitar 560 miliar rupiah yang dilakukan dalam periode tertentu. Selain itu, ditemukan setoran tunai di kasino judi tersebut dalam periode pendek senilai 5 juta dolar Singapura. PPATK juga menemukan adanya pembelian jam tangan senilai 55.000 dolar Singapura atau sekitar 550 juta rupiah. Nama Gubernur Papua Lukas NMB kian menjadi perhatian publik usai ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi. Terbaru, bahkan Lukas NMB diduga melakukan transaksi sebesar setengah triliun rupiah ke rumah judi atau kasino. Pengacara Lukas NMB, Aloysius Renwarin, mengatakan kliennya merupakan korban dari praktik politik. Hal ini diungkap Aloysius dalam sebuah video yang viral di media sosial. Ini Pak Gubernur Lukas NMB, korban praktik politik. Ada kepentingan orang tertentu yang mau berkuasa di tanah Papua, ujar Aloysius Renwarin dalam sebuah video viral di TikTok seperti dikutip Viva pada hari Selasa tanggal 20 September 2022. Dalam video itu, Aloysius tidak membantah secara gamblang terkait dugaan gratifikasi dan suap yang menjerat kliennya. Ia hanya menggambarkan bahwa Lukas NMB merupakan sosok yang tak mudah terpengaruh akan suatu paksaan atau permintaan pihak lain, termasuk soal pengisian jabatan di lingkungan pemerintah Papua. Aloysius lantas mengungkap kliennya sempat dipaksa untuk menerima politikus Paulus Waterpauw sebagai wakil gubernur pada Pilkada 2017 lalu. Paksaan ini datang dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Pada tahun 2017 menjelang Pilkada kedua Pak Gubernur, saudara Tito Karnavian memaksakan agar Paulus Waterpauw bisa diterima Gubernur Papua menjadi wakil gubernur, ungkapnya.